Oke, Bapak guru, Bapak dan Ibu guru hebat, kita langsung saja. Jadi langkah awal kita membuat player di aplikasi Adobe Photoshop, yang pertama adalah kita buka dulu aplikasinya. Ya, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah dibuka, langkah selanjutnya setelah itu kita klik file, kita pilih new, ya. Akan ada tampilan seperti ini. Nah, yaitu di sini ada nama dan preset ini, nanti di sini kita bisa pilih jenis kertasnya. Jadi terlebih dahulu kita buatkan nama dulu. Misalnya di sini kita pakai nama player isi 80. Kemudian presetnya kita pilih international paper dan size-nya kita pilih A5. Kenapa A5? Karena biasanya untuk player yang digunakan adalah A5. Oke, color mode-nya di sini kita pilih yang RGB color. Setelah itu kita klik OK. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, maka kanvas akan muncul. Nah, setelah kanvas ini akan muncul atau sudah muncul, langkah awal yang akan kita lakukan adalah memberi warna pada background. Ini kita bisa memberikan warna sesuai selera kita, atau kita bisa menggunakan template yang sudah tersedia sebagai backgroundnya. Oke, ini kunci dari backgroundnya kita buka dulu dengan cara klik kanan, ya. Namanya layar 0. Kita klik OK. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan template yang sudah tersedia, jadi backgroundnya tidak saya berikan warna, saya langsung memasukkan template dengan cara klik file, pilih open. Nah, nanti kita bisa pilih template yang akan kita gunakan. Oke. Ya, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, template ini bisa kita drag ke kanvas utama tadi, karena setelah kita buka templatenya nanti akan memiliki lembaran atau halaman yang berbeda dengan kanvas utamanya tadi. Yaitu caranya kita klik dulu move tool yang ada di sebelah kiri, ya, sisi kiri pada aplikasi Adobe Photoshop CS6 ini. Kita klik move tool. Setelah itu baru kita drag dengan cara klik kiri pada mouse dan tekan shift pada tombol keyboard yang ada pada laptop atau PC, ya, sampai nanti muncul atau kelihatan kanvas yang berwarna putih tadi. Oke, ini kita bawa ke sini, setelah itu kita lepas. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Baru kemudian kita atur posisi dari template ini. Apakah kita mau menggunakan setengah saja ataukah full? Di sini saya menggunakan full. Jadi ini saya tarik ke semua sisi kanvas. Ingat Bapak Ibu, kalau kita menarik atau memperbesar foto, yang kita tarik itu adalah sisi yang ada pada sudut, ya, supaya nanti ukuran fotonya tidak berubah. Nah,
Setelah itu kita klik move tool seperti biasa, dan di sini nanti akan ada tampilan apply the transformation. Ada 3 pilihan, ada apply, cancel, atau don't apply. Kalau kita mau melanjutkan menggunakan background ini, kita pilih apply. Jadi apply-nya kita klik. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau kita mau memasukkan gambar atau tulisan, itu caranya sama tadi seperti kita memasukkan template background ini, ya. Oke, di sini setelah terbentuk backgroundnya, langkah selanjutnya adalah saya memasukkan logo yang memang harus ada pada player VCT. Caranya sama, klik file, pilih open, kemudian cari logonya. Oke. Ya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Caranya sama seperti pada background tadi. Ini akan kita drag ke kanvas utama tadi. Oke, kita geret atau kita drag. Ya, seperti ini. Nah, baru kita atur posisinya. Apply. Ya. Nah, selanjutnya kita masukkan tulisan. Nah, untuk membuat tulisan ini, di sini ada tools yang namanya horizontal type tools, ya. Ini yang bentuk simbolnya T. Jadi T ini digunakan untuk membuat tulisan kalau kita mau membuat sendiri, atau kalau kita mau memasukkan seperti tadi pada proses logo, itu berarti kita klik file atau open, mungkin kita sudah membuat tulisan sendiri. Tapi kalau kita mau membuat langsung, ini kita bisa manfaatkan tools yang horizontal type tools atau vertical type tools. Di sini ada 4 pilihan. Ya, ada horizontal, vertikal, atau yang horizontal type max tool. Nah, di sini saya menggunakan horizontal type tools untuk membuat tulisan yang datar. Ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa memilih jenis hurufnya. Di sini ada pilihannya di bagian atas. Ada jenis huruf, ada ukuran huruf, ada pengaturan untuk rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah, serta warna huruf. Kita menggunakan warna apa. Kalau kita mau mengganti warna, tinggal kita klik warna yang ada, lalu kita pilih. Di sini saya menggunakan warna hitam supaya kontras dengan warna background sehingga tulisannya jelas terlihat. Oke, misalnya kita buat virtual koordinator training Indonesia batch 4 isi 80, itu wilayah Bali, NTB, NTT, Papua Barat. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah selesai menulis, selanjutnya kita klik move tool, ya, supaya tulisan ini bisa kita atur posisinya dan bisa kita atur bentuknya. Ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tampilannya, berarti ini bisa kita pindahkan di mana kita mau tempatkan tulisan tersebut. Ini saya rencananya mau saya tempatkan tulisan ini di sebelah kanan logo.
Kita sesuaikan dulu dengan ukuran ruang yang ada. Oke. Nah, untuk memperbesar tampilan yang ada pada kanvas ini, di sebelah kiri bawah itu ada persentase di sini kelihatan. Nah, kalau kita memperbesar, kita tinggal merubah ukurannya. Ini diklik dulu. Setelah itu kita memasukkan, kita mau menggunakan ukuran berapa. Ini saya coba menggunakan 25%. Enter. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Ya. Biar lebih terlihat. Oke, setelah itu kita klik apply. Ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu, pada player VCT ini kita diharuskan memasukkan foto-foto dari ketua ada Pak Gatot, terus ada tim inti, dan ada juga Korwil dan foto-foto instruktur. Nah, caranya itu sama tadi seperti kita memasukkan logo itu. Jadi misalkan di sini kita mau memasukkan fotonya Pak Gatot. Jadi kita pilih file, kemudian kita klik open, kita ambil fotonya Pak Gatot yang sudah kita siapkan. Ya, seperti itu. Kita klik filenya, kemudian klik open. Nah, di sini foto Pak Gatot tampilannya seperti ini. Nah, kalau yang di presentase tadi, ini foto Pak Gatot, saya biarkan seperti ini, segi 4. Nanti yang lain baru kita kreasikan. Oke, berarti ini kita tinggal drag saja, ya, seperti tadi. Ya. Oke, foto Pak Gatot sudah masuk. Ini kita atur posisinya. Kalau sudah pas, ini baru kita klik move to apply. Ya, bisa kita perbesar nanti supaya agak jelas wajahnya Pak Gatot jika dicetak. Oke. Nah, setelah itu kita buat tulisan nama dari Pak Gatot. Caranya sama seperti kita menulis pada tulisan virtual tadi. Jadi kita klik tombol ini, tools yang bersimbol T ini, kita pilih horizontal. Nah, kita klik di bawah fotonya Pak Gatot atau agak ke bawah. Nanti posisinya bisa kita atur dengan menggunakan atau memanfaatkan tool daripada move tool. Gatot. HP. Ini namanya saya singkat. Tidak terlalu panjang seperti ini. Ya, Bapak-Ibu. Koordinatornya baru kecil saja. Seameo Center Indonesia. Oke, setelah itu kita klik move tool.
kita atur posisinya. Kalau terlalu ini bisa diperkecil, ukurannya kita sesuaikan. Ini kita tempatkan di fotonya Pak Gatot. Oke, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan foto dari tim inti satu persatu. Oke, kita mulai dari fotonya Bu Umi Tira ya. Ini seperti biasa, kita klik file, pilih open, cari fotonya Bu Umi, kita klik filenya, baru kita klik open. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita masukkan langsung seperti foto Pak Gatot juga tidak masalah. Cuman saya di sini mau membentuknya menjadi tampilannya bulat ya. Jadi di sini saya pilih pada tools ini ada namanya elliptical marquee tool. Ini kita pilih, kita klik. Setelah itu kalau kita mau membuat bentuknya itu nanti bulat sempurna ya, ini kita klik kiri pada mouse sambil juga menekan tombol shift pada keyboard laptop supaya lingkaran yang dihasilkan bulat sempurna. Kalau tidak tekan shift, nanti bentuknya akan menjadi elips. Misal seperti ini. Ini saya tidak menekan shift. Jadi hasilnya itu adalah elips ya. Seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kayaknya elipsnya terlalu kecil, kita ulang. Nah, di sini ada di sebelah kanan biasanya muncul tabel daripada history, artinya apa yang sudah kita lakukan per langkah itu ada di sini. Jadi kalau kita mau merevisi atau kita mau mengulangi dari awal, ini tinggal kita klik per langkah ini, kita delete ya. Misalnya di sini saya mau mengulang supaya tidak ada garis ini, karena kalau kita pakai undo itu hanya bisa sekali saja, untuk langkah berikutnya itu tidak bisa. Nah, ini saya delete dulu. Nah, kembali seperti semula. Ini kita pakai lingkaran saja. Pakai lingkaran yang besar. Oke, sudah buat sempurna, baru kita lepas. Ya. Nah, baru kita atur posisinya. Ini juga kurang pas, kita ulang sekali lagi. Nah, ini saya pakai undo hanya bisa seperti ini saja, bolak-balik begini. Tapi kalau yang di story-nya itu langsung kita hapus, dia akan kembali ke tampilan awal tanpa ada garis. Ya. Nah, ini saya buat ulang. Jangan lupa tekan tombol shift pada keyboard. Tidak besar ya. Oke, saya rasa cukup. Lepas. Nah, baru kita atur posisinya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kalau ini kita mau memotong seperti ini, bisa kita pakai move tool, atau kalau kita pakai move tool kita akan mendrag lagi nanti seperti biasa, atau bisa kita gunakan, kita tekan untuk mengcutnya atau memotong yang sesuai bentuk yang sudah kita buat ini. Kita bisa menekan tombol Ctrl dan tombol X yang ada pada keyboard seperti ini. Nah, nanti akan terpotong. Setelah itu kita tinggal klik Ctrl V ya, atau kita paste. Nah, wajahnya Bu Umi sudah masuk di sini, baru kita atur posisinya.
Nah, untuk foto-foto selanjutnya itu bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Jadi kita klik file, di open, cari fotonya, kita klik filenya, baru kita klik open. Ini kita mau rubah menjadi seperti apa. Ini misalnya lingkaran lagi seperti tadi, caranya sama. Wajahnya bozol kita buat atau kita bingkai menjadi sebuah lingkaran. Kita ulang lagi. Kita pakai Ctrl X ya, kita balik lagi ke layar awal, kita paste di situ. Nah, wajahnya bozol sudah kelihatan seperti ini. Gampang ya Bapak Ibu. Jadi membuat player ini bisa dengan Photoshop, bisa dengan Corel Draw, bisa juga dengan PowerPoint, bisa juga dengan Microsoft Word. Sebenarnya kita membuat leaflet, pamflet, ataupun player. Oke, seperti itu Bapak Ibu, caranya sama ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu caranya sama, sehingga nanti akan didapatkan hasil seperti ini ya. Tuh, tinggal bagaimana kita memposisikan saja dengan cara kita drag, kita move ya, sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Oke. Nah, kalau ini membuat kotak yang pada tulisan materi ini bisa kita gunakan. Misalnya kita buat ini ya, bisa kita gunakan di sini rectangular marquee tool ya. Oke, itu kita klik, kita buat segi 4 rectangular ya. Setelah itu bisa kita ini kita klik kanan pada layar. Atau sebelumnya kita bisa buat layer baru ya. Kita klik layer baru, setelah kita buat ini rectangular ini, kita klik layer baru. Ini ada pada atau berada pada di sisi kanan bawah dari tampilan aplikasi Adobe Photoshop CS6 ini. Nah, ini kita klik, di sini ada tulisan create new layer. Ini kita klik. Oke. Setelah itu kita pakai atau kita untuk pewarnaannya ini supaya kontras dengan layar, untuk perbedaan warnanya terlihat, kita pakai paint bucket tool. Ini fungsinya untuk mewarnai. Nah, setelah itu kita klik, ya, warnanya jadi seperti itu. Nah, ini warna ini bisa kita ganti. Misalnya di sini kita pilih warna orange. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, baru kita atur posisinya. Kita pindahkan di mana posisi yang pas menurut kita ya. Oke.
Ya, nah untuk membuat tulisan caranya sama seperti tadi ya. Kita klik yang horizontal tipe tool, baru kita buat tulisan di dalamnya. Misalnya di sini materi. Nah, ini warnanya tidak kelihatan kalau pakai ini. Di bagian atas ini ada warna dari tulisan. Ini kita bisa ganti misalnya dengan menggunakan warna hitam. Ya, materi misalnya klasifikasi warna. Setelah itu klik move tool, baru kita atur posisinya. Itu ya Bapak Ibu, ini untuk yang kotak dan tulisan yang ada di dalam kotak. Oke, selanjutnya di sini ada juga tulisan yang bentuknya seperti ini. Misalnya pada kata tulisan Senin 27 Mei 2019. Nah, cara membuatnya supaya melengkung seperti ini di Adobe Photoshop, di sini juga ada tools yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Seperti biasa, kita klik dulu horizontal tipe tool, kita tulis. Misalnya posisinya di sini kita tulis di sini misalnya Senin, atau untuk besok itu Selasa 28 Mei 2019, sesi 2 jam 9.15 sampai dengan jam 10.15. Seperti itu. Setelah itu kita klik move tool. Ya. Nah, ini kita klik ini lagi. Ini kita bisa blok dulu. Setelah itu di sini di bagian atas di dekat warna huruf itu ada T yang miring. Di sini bisa kita pilih create wallpaper text-nya itu, bentuk tulisannya itu nanti seperti apa. Ya. Bisa melengkung, bisa bergelombang. Di sini saya pilih yang rise ya. Nah, tulisannya nanti akan seperti itu. Atau kalau mau ganti warna, tinggal warnanya ini diklik. Pilih warna yang kita mau. Di sini saya ganti pakai warna merah supaya kontras dengan background dan sehingga tulisannya jelas terlihat. Setelah itu kita klik move tool. Ya. Nah, kita atur posisinya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Seperti itu. Untuk yang lainnya yang di bawah tulisan dan barcode ini cara memasukkannya atau cara menempatkannya di sini itu sama seperti tadi. Jadi kita pilih file, klik open, dan kita pilih gambar ataupun barcode itu nanti kita tempatkan di mana. Setelah itu bisa kita atur posisinya. Tuh. Dan terakhir, setelah ini kita anggap selesai, ya. Setelah ini kita anggap selesai, misalkan ini kita mau jadikan gambar, ya. Hasilnya ini. Jadi kita tinggal pilih file. Maksudnya hasil akhirnya itu dalam bentuk JPEG. Kita pilih file, klik file, pilih save as. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Di sini ada file nama sama format. Kalau kita masih mau ada yang harus kita edit, masih kita ragu, ini kita masih bisa simpan formatnya dalam bentuk Photoshop. Sehingga nanti ketika kita buka kembali, dia masih dalam bentuk Photoshop dan masih di dalam aplikasinya seperti ini. Tapi kalau kita anggap itu sudah selesai, nah di formatnya ini bisa kita ganti. Di sini banyak pilihan. Apakah kita maunya formatnya JPEG,
atau PNG. Nah, di sini saya pilih format JPEG. Nah, setelah itu kita pilih penyimpanannya di mana. Nah, ini saya pilih simpan di bahan pelayar PCT 80 ya. Oke, setelah itu kita pilih save, klik save. Oke, muncul seperti ini. Ini sudah high ya kualitas dari gambar yang dihasilkan nanti. Kita klik oke. Nah, setelah itu kita bisa cek Bapak Ibu ya, apakah tadi gambar yang sudah kita simpan itu dalam bentuk gambar ataukah hanya dalam bentuk mentahnya atau masih dalam Photoshopnya. Nah, ini dia. Dia ya, sudah dalam bentuk gambar, sudah dalam bentuk JPEG atau JPEG. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pembuatan player dengan Photoshop. Ya, ini saya kembalikan ke moderator. Untuk berikutnya kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.